Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pengelolaan aktiva tetap. Yang pertama adalah mengenai pencatatan harga perolehan aktiva tetap. Sebelumnya, saya akan jelaskan mengenai tujuan pembelajaran pengelolaan aktiva tetap ini, di mana di sini siswa dapat menjelaskan pengertian aktiva tetap. Siswa dapat menjelaskan klasifikasi aktiva tetap berwujud. Siswa dapat menjelaskan harga perolehan aktiva tetap. Siswa dapat menyebutkan 6 cara untuk memperoleh aktiva tetap. Siswa dapat menghitung dan mencatat pembelian tunai aktiva tetap. Siswa dapat menghitung dan mencatat pembelian kredit aktiva tetap. Siswa dapat menghitung dan mencatat pertukaran aktiva tetap. Siswa dapat menghitung dan mencatat harga perolehan aktiva tetap yang dibuat. Siswa dapat menghitung dan mencatat harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung dan mencatat aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan. Sebelum membahas tentang bagaimana menentukan harga perolehan aktiva tetap, tidak ada salahnya kita harus memahami dulu pengertian aktiva tetap tersebut. Yang dimaksud aktiva tetap adalah suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, memiliki umur yang relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi, nilainya cukup tinggi atau materiality, dan memberikan manfaat kepada perusahaan di dalam memperoleh keuntungan. Aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud yang kita kenal tangible asset, yaitu suatu aktiva tetap yang ada wujud fisiknya, bisa dilihat, bisa diraba, umurnya lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan usaha, nilainya cukup materiality atau cukup tinggi, dan memberikan manfaat kepada perusahaan di dalam memperoleh keuntungan. Yang kedua, yaitu aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, yaitu suatu aktiva tetap yang tidak ada wujud fisiknya, tetapi memberikan manfaat kepada perusahaan di dalam memperoleh keuntungan. Umurnya relatif permanen, digunakan dalam kegiatan usaha, dan nilainya cukup tinggi atau materiality. Aktiva tetap berwujud ini pun dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah aktiva tetap berwujud yang umur ekonomisnya tidak terbatas, seperti tanah yang di atasnya ada bangunan, tanah kebun, tanah tempat parkir, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu aktiva tetap berwujud yang umur ekonomisnya terbatas, dan jika sudah habis umur ekonomisnya, kita bisa menggantinya dengan yang sejenis, seperti gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan atau equipment lainnya. Penyusutan nilai dari aktiva tersebut disebut dengan depresiasi atau depreciation. Yang ketiga, yaitu aktiva tetap berwujud yang umur ekonomisnya terbatas, dan jika sudah habis umur ekonomisnya, kita tidak bisa menggantinya dengan yang sejenis pada tempat yang lama. Contohnya adalah sumber-sumber alam, seperti tambang emas, tambang batu bara, tambang aspal, dan sebagainya. Penyusutannya disebut deflasi atau deflation. Selanjutnya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap, yaitu suatu harga dari aktiva tetap yang bersangkutan yang akan kita catat di dalam pembukuan, meliputi semua pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan, yang kita kenal dengan at cost fixed asset. Aktiva tetap berwujud kita bisa memperolehnya dengan berbagai cara.
Yang pertama, kita bisa memperoleh aktiva tersebut dengan cara membeli tunai yang siap pakai. Yang kedua, kita bisa memperoleh aktiva tersebut dengan cara membeli kredit atau secara angsuran. Yang ketiga, kita memperoleh aktiva tetap dengan cara pertukaran dengan aktiva tetap lainnya. Yang keempat, kita memperoleh aktiva tetap dengan cara membuatnya sendiri. Dan yang kelima, kita memperoleh aktiva tetap, yaitu kita dapatkan dari sumbangan atau donasi dari pihak lain. Dan yang keenam, kita memperoleh aktiva tetap dengan secara gabungan. Nah, bagaimana menentukan harga perolehan aktiva tetap dan mencatatnya di dalam pembukuan? Yang pertama, jika aktiva tetap tersebut kita peroleh dengan cara pembelian tunai. Contoh, di sini ada transaksi pembelian mesin tercatat dalam harga fakturnya 550 juta. Dikenakan PPN 10%, biaya angkut 1 juta, biaya pemasangan dan percobaan 4 juta. Nah, semua unsur biaya yang dikeluarkan ini adalah termasuk unsur harga perolehan aktiva tetap. Jadi, menghitungnya adalah kita menjumlahkan seluruh biaya yang kita keluarkan. Nah, total biaya yang kita keluarkan inilah yang disebut dengan add cost daripada aktiva tetap yang bersangkutan. Nah, ini saat pembelian tunai, kita debitkan akun aktiva yang bersangkutan. Ini yang dibeli adalah mesin, berarti kita debitkan akun mesin sebesar 610 juta dan kita kreditkan kas besar 610 juta juga. Yang kedua, yang berikutnya adalah aktiva tetap yang diperoleh secara pembelian kredit. Yang harus kita pahami, jika aktiva tetap diperoleh dengan cara pembelian kredit, aktiva tetap harus dicatat sebesar harga tunainya. Selisih antara harga kredit dengan harga tunai, kita catat atau kita debitkan pada akun beban bunga. Contoh di sini, aktiva tetap berupa kendaraan, kita beli seharga 660 juta. Harga tunai kendaraan 600 juta. DP atau down payment atau uang muka yang kita keluarkan 60 juta. Sisanya diangsur 10 kali atau 10 bulan. Harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan yaitu 600 juta. Selisih antara 660 juta dengan 600 juta, nah ini 60 juta kita debitkan pada akun beban bunga. Jadi dicatat pada saat pembelian kredit, kita debitkan akun kendaraan 600 juta sebesar harga tunainya. Nah, selisih antara harga tunai dengan harga kredit sebesar 60 juta, kita catat pada akun beban bunga di sebelah debit. Di kreditnya untuk mencatat uang muka yang kita keluarkan, kita kreditkan pada akun kas. Dan sisanya sebesar 600 juta adalah kita kreditkan pada akun utang dagang. Pada cicilan pertama, 600 juta kita angsur 10 kali, berarti setiap angsuran adalah 60 juta. 600 juta dibagi 10, 60 juta. Pada cicilan pertama, kita catat mendebet utang dagang 60 juta dan kita mengkredit kas 60 juta. Pada cicilan kedua, 3, 4, sampai ke 10, jurnal yang kita buat sama. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung dan mencatat aktiva tetap yang kita peroleh secara pertukaran. Pada saat pertukaran aktiva tetap, ini aktiva yang lama yang sudah kita gunakan, kita tukarkan dengan aktiva yang baru. Biasanya pada saat pertukaran, perusahaan selain menyerahkan aktiva tetap, juga memberikan uang tambahan. Nah, contoh transaksi sini, pertukaran aktiva tetap. Harga perolehan mesin yang lama 650 juta. Akumulasi penyusutannya yang sudah tercatat pada saat pertukaran 450 juta. Ditukar dengan mesin yang baru, harga pasarnya 700 juta. Pada saat pertukaran, diserahkan uang tambahan 510 juta. Maka jurnal yang harus kita buat, kita debitkan akun mesin baru sebesar harga pasar wajarnya yaitu 700 juta.
Kita debitkan akumulasi penyusutan mesin yang lama 450 juta. Dan kita debitkan akun rugi pertukaran mesin 10 juta. Karena pada saat pertukaran ini ternyata terjadi kerugian, di mana aset yang kita serahkan lebih besar daripada aset yang kita terima. Nah, kita kreditkan mesin yang lama 650 juta. Dan kita kreditkan kas yang kita keluarkan sebesar 510 juta. Di sini kita bisa lihat perhitungannya untuk menentukan laba atau rugi saat pertukaran. Jika aset yang diserahkan lebih besar dari aset yang kita terima, maka di sini ada rugi. Sebaliknya, jika aset yang kita serahkan jumlahnya lebih kecil dari aset yang kita terima, maka akan terjadi laba pertukaran. Contoh transaksi yang ada laba pertukaran. Nah, ini kita bisa lihat pada saat pertukaran aktiva tetap, di sini adanya laba. Nah, di sini aset yang diserahkan 685 juta. Aset baru yang kita terima 700 juta. Di sini ada selisih 15 juta. 15 juta ini adalah merupakan laba pertukaran aktiva yang bersangkutan. Nah, ini pada saat pertukaran kita bisa lihat jurnalnya. Nah, kita debitkan akun aktiva yang baru, yaitu mesin baru, sebesar harga pasarnya, yaitu 700 juta. Dan kita debitkan akumulasi penyusutan mesin yang lama, 450 juta. Kita kreditkan mesin lama sebesar harga perolehannya, yaitu 650 juta. Kita kreditkan kas, uang yang kita serahkan, 485 juta. Nah, selisih antara aset yang diserahkan dengan aset yang baru, nah ini terjadi laba pertukaran mesin. Laba pertukaran mesin, nah ini kita kreditkan sebesar 15 juta. Selanjutnya, kita akan jelaskan mengenai aktiva tetap yang diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Jika aktiva tetap diperoleh dengan cara membuat sendiri, nah, berapa harga perolehan yang akan kita catat pada aktiva yang bersangkutan? Nah, harga yang akan kita catat sebagai at cost-nya aktiva yang bersangkutan adalah meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead lainnya. Pada prinsipnya atau konsepnya, at cost dari aktiva tetap adalah semua pengorbanan atau semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut sampai aktiva itu digunakan. Itu adalah termasuk unsur dari harga perolehan aktiva tetap. Jadi, jika dibuat dengan sendiri, maka kita mulai dari awal sampai akhir itu tercatat sebagai at cost dari aktiva tetap yang bersangkutan. Selanjutnya adalah jika aktiva tetap tersebut kita peroleh dari sumbangan atau donasi dari pihak lain. Nah, jika aktiva tetap kita peroleh dari sumbangan, berapa at cost yang akan kita catat? Nah, kita catat sebesar harga pasar wajarnya. Nah, contoh di sini, perusahaan menerima sumbangan 20 unit komputer. Harga pasar komputer ini per unitnya adalah 8 juta. Nah, kita memperoleh sumbangan dari pihak BUMN. Nah, pada saat penerimaan sumbangan ini, kita jumlahkan atau kita kalikan 20 unit kali 8 juta, maka total sumbangan yang kita terima adalah 160 juta. Jurnal yang kita buat adalah mendebit akun equipment atau peralatan, karena komputer termasuk peralatan. 160 juta dan mengkredit modal donasi atau modal sumbangan. Terakhir, aktiva tetap yang kita peroleh secara gabungan. Biasanya ini tanah dan bangunan, ya. Karena waktu kita membeli bangunan otomatis dengan tanahnya. Nah, bagaimana menentukan harga untuk tanah dan untuk bangunan pada saat kita membelinya secara gabungan? Nah, ini kita bisa lihat contoh. Dibeli secara tunai tanah beserta bangunan dengan harga 4 miliar. Harga pasar wajar tanah 1,2 miliar.
harga pasar wajar bangunan 2,4 miliar. Nah, untuk menentukan berapa harga tanah dan harga bangunan, maka kita bisa menghitungnya dengan cara perbandingan. Di sini 12 berbanding 36 atau 1,2 miliar berbanding 3,6 miliar kali 4 miliar. Ini hasilnya adalah 1 miliar 333 juta 333.333 rupiah. Sedangkan bangunan 24 berbanding 36 kali 4 miliar. Hasilnya adalah 2 miliar 666 juta 666.666,67. Jurnal yang kita buat adalah mendebat tanah sebesar harga perolehannya yang sudah kita hitung dan mendebat bangunan sebesar harga perolehannya yang sudah kita hitung dan mengkredit kas. Nah, tanah dan bangunan di dalam pencatatan akuntansi harus dipisahkan karena dua aktiva ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tanah tidak mengalami penyusutan, umur ekonomisnya tidak terbatas, sedang bangunan adalah suatu aktiva tetap yang umur ekonomisnya terbatas dan akan mengalami penyusutan. Demikianlah paparan tentang tata cara pengelolaan aktiva tetap dan bagaimana menentukan harga perolehan aktiva tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.